Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami datang lagi pada saat ini. Kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Biar kiranya kami mendapatkan pengertian dan kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun acara ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa. Amin. Kita akan mempelajari firman Tuhan pada saat ini yang berjudul Pengampunan di Kamar 283, ditulis oleh Kenneth Livesey. Dan ayat tema firman Tuhan berbunyi demikian: Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayatnya yang ketiga. Perawat datang ke ruangan tempat saya mengunjungi seorang pasien. Pendeta, katanya, wanita di kamar 283 ingin berbicara dengan Anda. Saya berjalan ke kamar 283. Saat saya duduk di kursi dekat tempat tidur, wanita itu bertanya, Pendeta, maukah Anda memaafkan saya? Agak terkejut saya menjawab, saya telah mengunjungi Anda beberapa kali, dan Anda tidak pernah menyinggung akan perasaan saya dengan cara apapun. Nah, apa yang Anda maksud dengan saya memaafkan Anda? Lalu dia menceritakan kisahnya. Ketika saya masih remaja, saya mulai menjual tubuh saya demi uang. Hal ini berlangsung selama beberapa waktu sampai saya mengetahui bahwa saya menderita suatu penyakit kelamin. Saya sampai perlu menjalani operasi untuk menghilangkan organ tubuh saya yang sakit. Kemudian saya menikah. Namun saya tidak pernah memberitahu suami saya tentang kehidupan masa lalu saya. Pendeta, saya telah memikul beban dosa saya sepanjang hidup, dan saya tidak tahan lagi. Anda adalah satu-satunya orang yang saya ceritakan kisah ini. Mohon, maafkan saya. Nah, saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berdosa terhadap saya. Tetapi dia telah merusak tubuhnya dan berdosa terhadap Tuhan. Lalu saya berkata, izinkan saya membagikan kabar baik dengan Anda. Saat membuka 1 Yohanes 1 ayat 9, saya membaca, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagaimana saya mengaku? Dia bertanya. Kita hanya berdoa kepada Tuhan dan meminta pengampunan. Dan dia berkata, maukah Anda berdoa meminta Tuhan mengampuni saya? Saya tidak tahu caranya untuk berdoa. Saya jelaskan bahwa doa hanyalah berbicara kepada Tuhan, sebagaimana kita berbicara kepada seorang teman. Saya menunjukkan bahwa dia telah menceritakan kisahnya kepada saya dengan mudah, kemudian saya memberitahu dia untuk berbicara kepada Tuhan, sama seperti dia berbicara kepada saya, dan meminta Tuhan untuk mengampuninya. Dan dia mulai berdoa, meminta pengampunan. Dalam hampir 50 tahun pelayanan saya belum pernah mendengar doa seperti doanya. Itu sangat menyentuh sehingga saya menangis. Tuhan memberinya pengampunan dan dia mendapatkan kedamaian. Dia biasa menangis di malam hari, tetapi tidak lagi setelah menemukan kedamaian dengan dirinya dengan Tuhan. Perhatikan urutan manfaat yang diberikan Tuhan bagi kita dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga. Alkitab mendaftarkan pengampunan untuk penyakit rohani terlebih dahulu, barulah kesembuhan dari penyakit jasmani. Barangkali sudah saatnya untuk memanjatkan doa pengampunan seperti yang dilakukan wanita di kamar 283 itu. Mengapa kita masih menunggu? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena Tuhan menerima kami apa adanya. Kami datang mengaku bahwa kami penuh dengan dosa dan kesalahan, beban yang selama ini kami pikul, tapi ketika kami akui itu kepada Tuhan, maka kami diberikan ketenangan dan kedamaian. Terima kasih Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Untuk itu diberkatilah kami dalam semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan kami di hari yang baru ini. Baik kami secara pribadi maupun keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, dan juga anak-anak kami. Dalam lindungan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, karena kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.